Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Mediska Anggraini, NIM 232111231. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kias sebagai dalil hukum. Yang pertama adalah pengertian kias. Kias bisa diartikan secara bahasa maupun secara istilah. Pengertian kias secara bahasa artinya mengukur sesuatu dengan jelas lainnya dan mempersamakannya. Sementara pengertian kias secara istilah adalah menetapkan suatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan suatu hukum yang sudah ditentukan oleh nas disebabkan ada persamaan antara keduanya. Jadi, kias bisa dikatakan menjadi salah satu metode dalam penetapan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut belum ada ketentuan hukumnya, di mana perlu ditetapkan berdasarkan suatu hukum yang sudah ditentukan oleh nas karena adanya persamaan di antara keduanya. Lalu ada kedudukan kias. Menurut para ulama, hujah syariah yang keempat itu kias, sesudah Al-Quran, hadis, dan ijma. Ini juga berdasarkan pada hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmizi, di mana hadis tersebut berisikan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengutus Muadz radhiyallahu anhu ke Yaman. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Dengan apa kamu mendapatkan perkara yang datang kepadamu?" Kata Muadz, "Saya memberi keputusan dengan kitab Allah." Nabi bersabda, "Kalau kamu tidak mendapatkan pada kitab Allah," Muadz menjawab, "dengan sunnah Rasul." Nabi bertanya lagi, "Kalau pada kitab Allah dan sunnah Rasul tidak kau dapati?" Muadz menjawab, "Saya berijtihad dengan pendapat saya, dan saya tidak akan kembali." Kemudian Rasulullah menepuk dadanya bergirang hati sambil bersabda, "Alhamdulillah, Allah telah memberi taufik kepada pesuruh Rasulullah sesuai dengan keridhaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, yang mereka menyatakan bahwa kias itu juga masuk dalam ijtihad ra'yu. Sehingga berdasarkan hadis tersebut, maka sebagian besar menetapkan kias bisa menjadi salah satu sumber hukum dalam urutan yang keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Meskipun begitu, ada juga beberapa kelompok yang cenderung menolak adanya penggunaan kias, di mana kelompok tersebut diantaranya adalah kelompok Zahiriyah dan Syiah Imamiyah, di mana mereka mempunyai prinsip bahwa tidak ada satupun ilmu mengenai bahasa Arab yang menjelaskan tentang al-iktibar yang artinya kias, sehingga mereka cenderung menolak adanya penggunaan kias. Selain itu, ada juga kelompok yang memperluas penggunaan kias, di mana mereka menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan ilat antar keduanya. Kemudian ada rukun kias. Rukun kias ada 4, ada asal atau pangkal, ada far'un atau cabang, ada ilat, dan juga ada hukum. Yang pertama, asal atau pangkal yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan, di mana musyababi itu menjadi tempat merupakan. Kemudian ada far'un atau cabang yang diukur atau musyabah yang diserupakan atau yang dikiaskan. Lalu ada ilat, yaitu sifat yang menghubungkan pangkal dan cabang. Kemudian ada hukum yang ditetapkan pada far'i sesudah tetap pada asal. Contohnya adalah contoh penggunaan kias. Allah Subhanahu wa taala itu telah mengharamkan arak karena arak bisa merusak akal, bisa membinasakan badan, dan juga menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan itu dihukumi haram juga. Nah, dalam contoh ini, arak ialah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau tempat mengkiaskan hukum. Artinya menjadi asal atau pangkal. Lalu, segala minuman yang memabukkan itu far'un atau cabang, artinya yang diukur atau yang dikiaskan. Kemudian, mabuk merusak akal itu menjadi sifat
yang menghubungkan pangkal dan cabang atau bisa dikatakan menjadi ilat. Kemudian ada hukum, segala minuman yang memabukkan hukumnya menjadi haram. Nah, ini ditetapkan pada far'i sesudah tetap pada asal. Lalu ada syarat asal. Yang pertama, hukum asal harus masih tetap atau berlaku. Karena bila hukum asal tersebut sudah tidak berlaku lagi, niscaya tidak mungkin far'i itu bisa berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, hukum yang berlaku pada asal adalah hukum syarak. Karena yang dibahas saat ini juga hukum syarak pula. Kemudian yang nomor 3, hukum pokok atau asal tidak merupakan hukum pengecualian. Contoh, sahnya puasa bagi orang yang lupa meskipun makan dan minum. Mestinya puasanya tersebut menjadi batal sebab sesuatu tidak akan ada bila berkumpul dengan hal-hal yang meniadakannya. Tetapi puasanya tetap ada karena ada hadis, barang siapa lupa padahal ia sedang puasa, kemudian ia makan dan minum, hendaklah menyelesaikan puasanya. Sesungguhnya Allah yang memberi makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada syarat far'i. Yang pertama, hukum far'i janganlah berwujud lebih dahulu daripada hukum asal. Misal, mengkiaskan wudhu kepada tayamum di dalam berkewajiban niat dengan alasan bahwa kedua-duanya sama-sama taharah. Kias tersebut tidak benar, karena wudhu diadakan sebelum hijrah, sedangkan tayamum diadakan sesudah hijrah. Bila kias tersebut dibenarkan, berarti menetapkan hukum sebelum ada ilat, karena wudhu-wudhu itu berlaku sebelum tayamum. Yang kedua ada ilat, hendaknya menyamai ilatnya asal. Yang ketiga, hukum yang ada pada far'i itu menyamai hukum asal. Lalu ada syarat ilat. Yang pertama, hendaknya ilat itu berturut-turut. Artinya, jika ilat itu ada, maka hukum dengan sendirinya pun akan ada. Yang kedua, dan sebaliknya, apabila hukum itu ada, maka ilat pun juga ada. Yang ketiga, ilat jangan menyalahi nas, karena ilat itu tidak bisa mengalahkannya. Maka tentu nas lebih dahulu mengalahkan ilat. Kemudian ada macam-macam kias. Ada kias aulawi atau lebih-lebih, ada kias musawi atau bersamaan ilatnya, ada kias ilalah atau menunjukkan, dan ada kias syibh atau menyerupai. Yang pertama, kias aulawi. Itu kias yang ilatnya sendiri menetapkan adanya hukum, sementara cabang itu lebih pantas menerima hukum daripada asal. Contohnya, haramnya memukul ibu bapak dikiaskan kepada haramnya memaki kepada mereka. Itu dilihat dari segi ilatnya, ialah menyakiti, apalagi memukul, maka lebih-lebih menyakiti. Kemudian yang kedua, kias musawi, ialah kias yang ilatnya sama dengan ilat kias aulawi, hanya saja hukum yang berhubungan dengan cabang atau far'i itu sama setingkat dengan hukum asalnya. Misal, kias memakan harta benda anak yatim kepada membakarnya. Dilihat dari segi ilatnya ialah sama-sama melenyapkan. Lalu kias bilalah. Kias yang ilatnya tidak menetapkan hukum, tetapi menunjukkan adanya hukum. Contohnya, mengkiaskan wajibnya zakat harta benda anak-anak yatim dengan wajibnya zakat harta orang dewasa, dengan alasan kedua-duanya merupakan harta yang tumbuh. Lalu ada kias syibh, ialah mengkiaskan cabang yang diragukan di antara kedua pangkal, kemana yang paling banyak menyamai. Contoh, budak yang dibunuh mati bisa dikiaskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama keturunan Adam. Dapat juga dikiaskan dengan ternak karena kedua-duanya adalah harta benda yang dapat dimiliki, dijual, diwakafkan, dan diwariskan. Dengan demikian tentu lebih sesuai dikiaskan dengan harta benda semacam ini karena ia bisa dimiliki, diwariskan, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.